Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sering membahas pertanyaan atau konsultasi dari sahabat viewers. Ini berkaitan dengan proses gugatan perceraian. Pertanyaannya saya tampilkan dan saya bacakan. Mohon izin bertanya, Bang, kalau tanggal lahir di buku nikah sama KTP berbeda, apakah bisa mengajukan gugatan cerai? Baik, akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya menjadi kuasa hukum dari mereka yang pernah mengajukan gugatan perceraian. Pada saat memproses gugatan perceraiannya, saya menemukan ada beberapa perbedaan identitas, data identitas yang berbeda. Yang sering saya temukan, yang pertama berbeda dari sisi nama. Misalkan di KTP nama yang tercantumnya adalah Munawaroh, sedangkan di dalam buku nikah, nama yang tertuang adalah Munaroh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beda dari tanggal lahir atau tahun kelahiran. Yang sering saya temukan adalah beda tahun kelahiran. Di KTP, lahirnya tahun 1998. Tetapi di buku nikah tercantum tahun kelahirannya tahun 1996. Nah, caranya bagaimana supaya gugatannya ini diterima oleh majelis hakim dan juga dikabulkan? Tentu harus dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan yang berbeda adalah nama, di KTP Munawaroh, di buku nikah Munaroh, biasanya saya mencantumkan kata alias di dalam berkas surat gugatannya. Misalkan di dalam surat gugatan identitasnya, nama penggugat itu siapa? Nah, saya tulis nama penggugatnya. Di KTP-nya Munawaroh tadi, kemudian di buku nikah Munaroh, maka saya tulisnya adalah Munawaroh alias Munaroh binti Fulan misalkan. Nah, itu yang pertama ya, beda dari sisi nama. Kemudian yang beda dari sisi tahun kelahiran. Biasanya pada saat persidangan nanti hakim akan ngecek, kok ini bisa berbeda tahun kelahiran yang di KTP dengan yang di buku nikah. Nah, maka harus disampaikan tahun kelahiran yang benar itu tahun yang mana? Apakah 98 atau 96? Maka pastikan dulu berdasarkan akte kelahiran dan ijazah terakhir. Kalau misalkan di KTP ternyata sama nih tahun kelahirannya dengan yang ada di akte lahir dengan ada yang di ijazah, yaitu tahun 1998. Hanya beda di buku nikah aja yang tercantum 1996, maka sampaikan kepada hakim yang benar adalah tahun 1998. Tetapi harus disampaikan juga pada saat sidang pembuktian, lampirkan bukti surat berupa akta lahir dan ijazah terakhir tadi. Akta lahir dan ijazah terakhir difotokopi, ditempel materai dan juga dileges atau dicap kantor pos. Setelah itu, sampaikan atau berikan kepada majelis hakim. Nah, jadi akta lahir dan ijazah terakhir itu dapat dijadikan sebagai bukti surat yang menunjukkan bahwa tahun kelahiran yang benar yaitu tahun yang sesuai dengan yang tertera di dalam KTP. Atau sebaliknya, silahkan. Yang penting sesuaikan dengan akta lahir dan ijazah terakhir. Nah, itu ya cara yang kedua kalau misalkan tahun kelahirannya yang berbeda. Jadi bisa mengajukan gugatan perceraian. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, khususnya buat Anda yang sedang mencari informasi terkait dengan hal ini. Nah, kalau menurut teman-teman viewers, video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.